BPKP Sumut tanggapi proyek Rp24 miliar pasar ikan modern Sibolga, 8. Ditulis wartawan tobapos.co, perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP, wilayah Sumatera Utara, pantas diacungi jempol. Mereka begitu sigap dalam pelayanan, terutama persoalan-persoalan yang menyangkut peran dan fungsi tugas mereka. Seperti dalam menanggapi persoalan proyek pembangunan pasar ikan modern di kota Sibolga, bernilai Rp24 miliar, yang ramai menjadi perhatian publik juga bahan perbincangan hangat di berbagai kalangan masyarakat. Sebab sejatinya wali kota sebagai wakil negara dalam menjaga melindungi masyarakatnya, namun malah diduga merampas hak warganya. Sedikit mengulas sejarah keberadaan tanah yang diduga dirampas itu. Sesuai data dan informasi yang dirangkum wartawan, tangkahan UD Budi Jaya yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, tempat berdirinya proyek pembangunan pasar ikan modern yang sedang dikerjakan saat ini, sudah berpuluh-puluh tahun dikuasai Kartono, 86. Sebagai pemilik, UD Budi Jaya. Di mana sebelumnya, lokasi tersebut merupakan permukaan air laut yang diperoleh Kartono melalui ganti rugi dari Eng Cowi, dikuatkan dengan SK Camat tahun 1974, hingga langsung ditimbun Kartono dengan tanah, luasnya 5.665,25 m². Sebagai alas hak, sebagian dari luas tanah tersebut sudah bersertifikat sesuai SHM nomor 363. Ada juga surat rekomendasi DPRD Sibolga nomor 555 yang di dalamnya menyatakan lokasi tangkahan UD Budi Jaya bukan aset Pemko Sibolga, dan banyak lagi bukti-bukti otentik lainnya yang menguatkan bahwa hak milik Kartono. Namun, mirisnya, pada sekitar Juni tahun 2022, Wali Kota Sibolga Jamaluddin Pohan menggunakan surat perjanjian yang dicoret tanda silang X besar dibuat tahun 1980, sehingga berarti diduga tidak berlaku ataupun ada penggantinya. Atas dasar itu, Wali Kota Sibolga Jamaluddin Pohan lantas memerintahkan untuk penghancuran seluruh bangunan di tangkahan UD Budi Jaya lalu menguasai tanahnya dengan dalih membangun pasar ikan modern di atasnya, guna mengatasi kemacetan beberapa ruas jalan di sekitar, dan memindahkan para pedagang ikan karena menjadi penyebab kemacetan tadi. Lebih ironi lagi, ketika ditelusuri, konflik kepentingan menjadi dasar dibangunnya proyek tersebut, sehingga menjurus ke dugaan korupsi. Sesuai informasi, adanya dugaan hubungan khusus dengan PT MSP sebagai pemenang tender hingga manipulasi anggaran yang dikeluarkan untuk penimbunan, padahal itu hasil kerja keras Kartono. UD Budi Jaya layak menjadi bahan kuat aparat berwenang menyelidiki. Koordinator Pengawasan Investigasi 2, Hardono kembali kepada perwakilan BPKP Wilayah Sumatera Utara, melalui Koordinator Pengawasan Investigasi 2, Hardono, yang sigap menyikapi konfirmasi sejumlah wartawan mengenai proyek pasar ikan modern Sibolga, terkait adanya indikasi penyimpangan dari aturan yang berlaku, sehingga menjurus ke dugaan korupsi yang dapat merugikan keuangan negara berdasarkan informasi masyarakat. Hardono menjawab bahwa pihaknya bukan dari sisi dugaan tindak pidana korupsi tipikor, tetapi dari sisi pengawasan atau tata kelola keuangan. Karena dari aspek hukum merupakan aparat penegak hukum, APH, seperti kejaksaan, juga polisi. Tapi kalau kami menerima ini, informasi masyarakat, di protap, prosedur tetap, kami. Tapi terus terang untuk yang pasar ikan modern Sibolga Red ini, kami cek di data kami belum ada terkait informasi dari siapapun, terangnya didampingi Humas Bermarga Damanik. Lanjutnya, nah,
Kalau seandainya kami menerima informasi itu, akan kami lakukan telaah terlebih dahulu di internal, apakah sudah melakukan bentuk-bentuk pengawasan. Bentuk-bentuk pengawasan banyak, ada review, ada monitoring, tapi semuanya yang paling tinggi adalah auditing. Kami lakukan telaah seperti apa? Dalam rangka menilai informasi itu, sudah dilakukan pemeriksaan belum? Ini yang utama. Misalnya kami koordinasi dengan APH, pernah tidak APH melakukan kegiatan itu, bisa pull bucket, bisa lidik dan lain sebagainya. Jadi kami dengan dasar misalnya ada pengaduan masyarakat. Kami akan menanyakan ke pihak-pihak internal maupun eksternal sesuai dengan bidang kami sendiri. Kalau ternyata ini kami sudah melakukan pengawasan, seperti apa? Tapi dasarnya memang kami harus terima laporan dari masyarakat, sehingga kami bisa bergerak, termasuk menanyakan ke APH. Masih dikatakan, Hardono, tapi kalau sudah ada yang memeriksa, kami sifatnya menunggu. Kami kalau dari sisi diperlukan dalam pengawasan bentuk keuangan, kami akan membantu, membackup APH. Jadi mekanismenya seperti itu, akan kami telaah terlebih dahulu untuk kelayakan auditnya. Sehingga kalau kami masuk, sudah mempunyai bekal. Jangan sampai kami masuk tidak punya bekal apapun, itu terkait kalau adanya informasi. Terang Hardono lagi, kalau memang dari sisi kerugian negara, proyek pasar ikan modern Sibolga, kami rasa tidak sesuai rencana, lahannya juga sengketa, ini kembali lagi. Kalau begitu sengketa lahan dulu diselesaikan, kami menunggu aja. Misalnya kami melakukan audit, memang kami di dalam UU Keterbukaan Publik, hasil pengawasan itu dikecualikan dan itu adalah ranah pemilik informasi, atas permintaan siapa, instansi peminta informasi. Perlu juga rekan-rekan media, LSM, ini memantau langsung. Misalnya hasil audit kami direkomendasikan dikerjakan sesuai aturan. Nah, teman-teman media itu bisa melakukan pengawasan, benar tidak ini pekerjaan? Kalau enggak, laporkan lagi ke kami, sehingga kami bisa tindak lanjuti lagi. Kami memang tidak bisa memberikan informasi kepada pemberi informasi, yang memberikan adalah pemilik informasi. Jadi, kami belum terima informasi apapun terkait pasar ikan modern. Ini, pada intinya auditor tidak mau dibenturkan dengan auditor yang lain, kalau memang semuanya belum ada yang masuk, kami akan turun. Tetapi kami tidak bisa masuk kalau auditor yang lain sudah masuk. Namun untuk menjawab pengaduan masyarakat ini kami, auditor, akan berkoordinasi, tutup. Hardono. Darmawan Yusuf, Wali Kota Sibolga harus mengedepankan hukum daripada kekuasaan. Darmawan Yusuf SH, Se.MPD, MH, CTLA, Met. Foto kiri, pemimpin law firm Darmawan Yusuf dan Associates. Dia, selaku kuasa hukum Kartono, Sukino,